Pemirsa Intens Investigasi, usai heboh sidang kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman Paris Hutapea yang menyeret nama pengacara Rasman Arif Nasution dan Iklim Hakim yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara beberapa waktu lalu dengan agenda pembacaan tuntutan untuk Iklim Hakim. Maka sebenarnya jadwal sidang selanjutnya yang beragendakan pembacaan putusan terhadap Iklim Hakim akan digelar hari ini, 7 Agustus. Dan seperti apa tanggapan dari pihak Iklim Hakim atas sidang yang mesti diundur tersebut? Benarkah karena pihak majelis hakim yang belum siap dengan keputusannya terhadap Iklim Hakim? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share. Sidang kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman Paris Hutapea yang menyeret nama pengacara Rasman Arif Nasution dan Iklim Hakim masih terus berlanjut alot. Hampir 3 tahun ini, kasus ini belum juga sampai pada titik akhir. Padahal pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebelumnya sudah sampai pada sidang dengan agenda pembacaan tuntutan untuk Iklim Hakim. Dan seharusnya tepat hari ini, 7 Agustus, sidang dilanjutkan untuk agenda pembacaan putusan terhadap Iklim Hakim. Lalu apa yang jadi penyebabnya? Dan seperti apa tanggapan dari pihak Iklim Hakim atas sidang yang mesti diundur tersebut? Benarkah karena pihak majelis hakim yang belum siap dengan keputusannya terhadap Iklim Hakim? Baik, setelah majelis bermusyawarah, majelis akan menunda persidangan ini untuk 2 minggu ke depan dan kami akan buka kembali persidangan ini pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025. Diberitakan kepada umum untuk kembali menghadirkan terdakwa ke depan persidangan, ya Pak. Pertama dilihat jamnya ini cukup molor di 9.30, ya. Oke ya, seperti itu. Baik, sebelum kami tutup, ada yang mau disampaikan oleh penuntut umum? Cukup. Dari tim penasihat hukum? Dari terdakwa sendiri yang mau disampaikan? Cukup ya. Nanti tanggal 21 Agustus 2025 saudara kembali dihadirkan ke depan persidangan untuk mendengarkan putusannya dan sidang kami nyatakan ditutup. Sebagai terdakwa, tentunya sidang pembacaan putusan adalah sidang yang sangat dinantikan. Sekaligus jadi sidang yang penuh rasa was-was karena menunggu keputusan apakah akan sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum apa justru malah lebih berat dan bisa juga lebih ringan. Hal ini jugalah dirasakan Iklim Hakim untuk kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman Paris pada tahun 2022 lalu. Dan semestinya sidang pembacaan putusan itu digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari ini, 7 Agustus. Lantas apa jadi penyebabnya dan seperti apa tanggapan Iklim Hakim? Apakah dirinya merasa kecewa? Ya, gimana kecewa nggak saya ditugaskan? Sementara itu, rasa kecewa dirasakan Rasman Arif karena pledoi atau pembelaannya ditolak oleh jaksa penuntut umum.
Lantas benarkah menurut Rasman Arif replik yang disampaikan oleh JPU sama sekali bertentangan dengan fakta persidangan? Benarkah di satu sisi menurut JPU Rasman Arif tidak bisa membuktikan semua yang dibeberkannya dalam sidang? Kebahagiaan kini tengah dirasakan oleh redaksi Intens Investigasi. Intens Investigasi berulang tahun yang ke-6. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih kepada semua subscribers atas dukungannya selama 6 tahun ini. Hello, Hotman Paris mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Intens. Selamat ulang tahun untuk Intens yang ke-6. Semoga bisa terus memberitakan berita-berita yang benar. Memberikan informasi yang akurat. Dan bisa memberikan kedamaian ya. Selalu semakin jaya. God bless you, semoga sukses Intens. Di sisi lain, kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hotman Paris Hutapea juga menyeret nama Rasman Arif Nasution hingga menjadi terdakwa. Dan sidang untuk kasus ini pun sudah memasuki babak baru yang lebih menegangkan. Pasalnya, pada 5 Agustus lalu, Jaksa Penuntut Umum JPU secara resmi menyampaikan replik mereka sebagai jawaban atas pledoi pembelaan Rasman Arif yang sebelumnya dibacakan dalam sidang. Dalam pembelaannya, Rasman Arif merasa kecewa karena pledoi atau pembelaannya ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum. Menurutnya, replik yang disampaikan oleh JPU sama sekali bertentangan dengan fakta persidangan. Serta jaksa mengatakan bahwa Rasman Arif tidak bisa membuktikan serta seolah-olah semuanya adalah karangannya. Padahal sudah jelas bahwa ada bukti chattingan serta ada pengakuan dari Kementerian PPA atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan serta pengakuan dari Iklim Hakim. Karena itu, Rasman Arif pun yakin hakim akan memutus perkara dengan adil serta harus membebaskan dirinya. Ditegaskannya, apa yang didakwakan dalam sidang tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan bertentangan dengan putusan. Kami telah mendengar tadi dan kita semua juga sudah dengar bagaimana replik dari pihak JPU. Nah, terlihat jelas bahwa replik yang mereka sampaikan itu sama sekali bertentangan dengan fakta persidangan. Dan termasuklah misalnya dia mengatakan saya tidak dapat membuktikan dan itu katanya seolah-olah karangan saya gitu ya. Padahal itu jelas kan ada chattingan. Ada pengakuan dari Kementerian PPA, ada pengakuan dari Iklim Hakim. Ya, jadi kami yakin dengan penjelasan jaksa yang sangat kontraproduktif dengan fakta di persidangan meyakini kami bahwa hakim akan memutus perkara ini dengan adil. Di sisi lain, menurut istri Rasman Arif terkait pledoi suaminya yang ditolak oleh jaksa, meski dirinya bukan orang hukum tapi selalu mendampingi suaminya, ia tahu persis pertama kali Iklim Hakim datang minta bantuan kepada suaminya. Menurutnya sangat mengadi-ngadi dengan meniadakan bukti-bukti yang jelas terpapar di persidangan. Ditegaskannya juga dirinya yang orang awam aja paham dengan bukti-bukti yang disampaikan serta dirinya sebagai istri akan selalu support kepada suaminya. Ia juga menganggap masalah ini adalah masalah yang remeh-temeh, jadi bikin heboh selama 8 bulan belakangan ini. Juga sebagai selalu mendampingi Rasman dalam setiap beracara menerima kliennya. Saya memang bukan orang hukum, saya orang awam ya, yang jujur saya tidak paham dengan hukum ya, tapi pertama kali Iklim datang minta bantuan hukum sampai Iklim memutus kuasa itu saya ikut mendampingi ke mana saja, bahkan ke Kementerian PPA juga, bahkan sempat dia curhat, nangis sampai ke
maupun diri tentang masalah yang dihadapi dia kan. Dan saya pikir menurut saya itu sangat mengadi-ngadi ya, menghilangkan meniadakan bukti-bukti yang jelas terpapar di persidangan. Saya orang awam aja paham sekali dengan bukti-bukti yang kita sajikan, dengan bukti yang disajikan oleh si HPH, apapun itu terjadi, apapun itu saya sebagai istri keluarga saya akan selalu full support kepada Nur Rasman karena ini katanya dia ini masalah remeh-temeh sepetak sawah yang digarap, jadi dibikin ya heboh sampai 8 bulan seperti ini. Tak hanya tahu persis seperti apa, Iklim Hakim pertama kali meminta bantuan Razman Arif. Suaminya, Ade Suryani istri Razman Arif, juga berjuang agar suaminya itu bisa memperoleh keadilan. Lantas benarkah sang istri sampai menangis meminta bantuan kepada Presiden karena Razman Arif dituntut 2 tahun penjara? Kebahagiaan kini tengah dirasakan oleh redaksi Intens Investigasi. Intens Investigasi berulang tahun yang ke-6. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih kepada semua subscribers atas dukungannya selama 6 tahun ini. Hello, Hotman Paris mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Intens. Selamat ulang tahun untuk Intens yang ke-6. Semoga bisa terus memberitakan berita-berita yang benar. Memberikan informasi yang akurat. Dan bisa memberikan kedamaian ya. Selalu semakin jaya. God bless you, semoga sukses Intens. Sebelumnya, Razman Arif dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan 2 tahun penjara di sidang tuntutan kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris Hutapea yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 16 Juli lalu. Sebagai seorang istri yang setia menemani kemanapun, Razman Arif, Ade Suryani pastinya sedih. Tangis istri pun pecah sambil menangis. Sang istri sampai meminta belas kasihan Presiden untuk melihat hukuman yang sudah diterima suaminya itu. Ia merasa suaminya terlalu berlebihan dituntut 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara. Pasalnya, ia sangat tahu betul pertama kali Iklim Hakim meminta bantuan kepada suaminya. Jadi menurutnya, keputusan tersebut sangat tidak adil. Selain itu, ia juga yakin kalau suaminya tidak bersalah. Bukan kali ini aja saya memilih Bapak ketika jadi Presiden, Pak. Di tahun 2014 ketika Bapak dengan Pak Prabowo Hatta, saya memilih Bapak, mendukung Bapak, menginginkan Bapak sebagai Presiden. Dan akhirnya di periode ini Bapak terpilih. Saya seorang istri juga sebagai selalu mendampingi suami saya, mendampingi klien-kliennya, termasuk Putri Iklim Hakim ini, Pak. Saya tahu betul bagaimana dia pertama datang ke kantor kami, Pak. Sampai dia ingin bunuh diri. Saya yang menenangkannya. Ini sangat tidak adil, Pak. Kenapa saya meminta Pak Presiden, Pak Prabowo? Karena Hotman selalu membawa nama Bapak, bahkan di persidangan juga, Pak, di depan jaksa, di depan hakim, dia mengatakan saya dekat dengan Prabowo. Di persidangan sudah semua bukti kami serahkan, Pak. Tolong, Pak, suami saya tidak bersalah. Kalau suami saya bersalah, saya ikhlas. Suami saya bukan korupsi, bukan pembunuh, bukan pemerkosa. Semua terbukti, Pak. Ada apa ini? Bahkan saya mendengar kemarin ada atensi dari Kejagung untuk kasus ini, Pak. Tolonglah, Pak. Hanya pengacara dibeginikan, Pak. Apalagi di bawah. Bapak selalu mengadang-adangkan hukum ditegak adilkan. Tidak ada. Tapi hari ini, Pak, diabaikan, Pak.
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai usia 6 tahun.